Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, bertemu lagi dengan saya dalam pelajaran daring di hari ini. Kali ini kita akan mempelajari materi fikih usul fikih tentang pernikahan dan seluk-beluknya. Sebelumnya mari kita hadiah Fatihah pada para nabi, pada guru-guru kita semua, supaya kita diberikan berkah dan kemanfaatan ilmu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Pernikahan dalam Islam itu nanti kita akan pelajari beberapa poin penting dalam pernikahan. Antara lain nanti pengertian daripada pernikahan itu, hukum menikah atau nikah, rukun dan syarat dari menikah itu, mempelajari mahram, orang yang haram dinikah, pernikahan yang dilarang, macam-macam wali nikah. Juga mempelajari tentang mahar, pelajari tentang walimah, syigat atau kata-kata yang dipakai untuk ijab dan qabul dalam nikah. Jadi ijab itu nanti apa, qabul itu apa, kemudian hikmah daripada pernikahan. Ini poin-poin yang nanti akan kita pelajari pernikahan dalam Islam ini. Saya harap kalian nanti perhatikan dengan seksama, dengan baik, karena nanti di akhir kita akan berikan tugas untuk kalian dari apa yang sudah kita sampaikan. Jadi nanti saya berpesan benar-benar diperhatikan, diputar ulang-ulang video ini, dipelajari dan dipahami juga sebagai bekal, tidak hanya sebagai kalian pelajaran saja mencari nilai, tapi sebagai bekal supaya insyaallah kalian semua nanti akan menikah. Ketika kalian nanti menikah itu sudah pernah mempelajari apa itu nikah, bagaimana dan apa tata cara dari nikah tersebut. Sedangkan nikah sendiri, pengertiannya adalah kata nikah itu padanan dari kata perkawinan. Nikah itu sudah dibakukan dalam bahasa Indonesia. Artinya nikah itu kawin. Tentang akad nikah itu artinya akad yang menghalalkan pergaulan, menjadikan halal pergaulan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, dan menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Dalam pengertian luas, pernikahan adalah merupakan suatu ikatan lahir dan batin. Tidak hanya lahir tok, batin juga, antara dua orang, yaitu laki-laki dan perempuan, untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga untuk mendapatkan keturunan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Sehingga dengan akad nikah itu yang sebelumnya adalah mahram, haram diwati, haram itu menjadi halal ketika
sudah ada ikatan dari perkawinan tersebut. Jadi laki-laki yang sebelumnya mahram itu menjadi halal. Dalil-dalilnya banyak. Dalam Al-Quran sendiri banyak. Di sini ada beberapa yang kita sampaikan, seperti Quran surah An-Nisa ayat 3. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'udu. Itu anjuran untuk menikah. Dalam surah An-Nur juga, wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum iyyakunu fuqara ayughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Itu juga anjuran nikah. Dijamin bahwasanya nikah itu kalau orang fakir akan diberikan harta oleh Allah. Dengan hadisnya juga banyak. Salah beberapa darinya adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Alqamah. Qala lana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya ma'syara asy-syabab man istata'a minkum al-ba'ah falyatazawwaj wa man lam yastati' fa 'alaihi bis-shaum fa innahu lahu wija'un. Ada lagi hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, diriwayatkan dari sahabat Abi Ayyub. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'un min sunanil mursalin, al-haya, haya itu malu, wat ta'attur, memakai parfum, was-siwak, bersiwak, wan nikahu, dan menikah. Para rasul itu menikah. Makanya kalau kita ingin ikut dari sunnah-sunnah rasul, itu adalah salah satunya adalah menikah. Sedangkan hukum daripada nikah, hukum nikah itu seperti halnya hukum Islam ada 5, tergantung nanti niat dalam melaksanakan dan juga pelaksanaannya. Hukum nikah bisa jadi sunnah bagi seorang yang telah mencapai kedewasaan jasmani dan rohani, siap lahir dan batin, ada bekal untuk menikah, tapi dia tidak takut terjerumus dalam perbuatan zina. Karena itu menikah baginya hukumnya sunnah. Sedangkan mubah itu bagi orang yang tidak mempunyai pendorong atau faktor yang melarang untuk menikah. Pengen banget ya ora, takut zina juga ndak. Dewasa ya dewasa, tapi sanguni ya urung patek duwe, misalnya kayak gitu. Bisa jadi hukum nikah itu wajib bagi yang sudah siap jasmani rohani, layak untuk menikah, sudah mempunyai bekal untuk menikah atau biaya untuk menikah, untuk menghidupi keluarga, dan dia takut untuk terjatuh pada perbuatan zina. Sedangkan hukumnya jadi makruh apabila orang tersebut sudah mampu, dewasa, rohani dan jasmaninya, tapi dia tidak mempunyai bekal untuk hidup beserta istri dan anaknya. Bagi dia dianjurkan untuk berpuasa karena dia sudah kepingin jajan belum ada biaya. Yang terakhir, hukum nikah haram. Ini bagi seseorang yang menikahi wanita dengan tujuan untuk menyakiti, mempermainkan, atau memeras hartanya. Misalnya karena dia dendam, dulu pernah dipermalukan dan sebagainya, dia hanya dendam. Saya akan tak nikahi, tapi setelah itu saya sia-siakan. Nah, pernikahan yang seperti itu hukumnya haram. Jadi haram. Atau hanya niat aku pengen punya istri lagi, niatnya buat pelampiasan hawa nafsu saja, nggak usah dipikir banget tidak dinafkahi dan sebagainya. Itu hukum nikah.
Rukun dan syarat nikah. Rukunnya nikah itu ada 5. Yang pertama ada calon suami. Syarat dari calon suami itu adalah beragama Islam, benar-benar laki-laki, tidak dipaksa, tidak beristri 4, termasuk istri yang dicerai tapi masih iddah, tidak mahram dengan istrinya, terus tidak sedang haji, tidak sedang ihram, baik ihram haji maupun umrah. Calon istri yang kedua, rukun yang kedua adalah calon istri. Syaratnya harus orang muslimah, tidak bersuami dan tidak dalam masa iddah, tidak mempunyai hubungan mahram dengan calon suami. Terus, jika dia janda harus atas kemauan sendiri, bukan karena dipaksa, dan tidak sedang haji, sedang ihram haji maupun ihram umrah. Wali juga harus muslim, laki-laki, baligh, berakal, merdeka, adil. Itu maksudnya bisa dipercaya, tidak pembohong dan sebagainya, tidak sedang melaksanakan ihram baik haji maupun umrah. 2 orang saksi. Nomor 4 adalah harus ada 2 orang saksi, beragama Islam, baligh, berakal, merdeka, bukan budak, adil, bisa melihat dan mendengar, memahami bahasa yang digunakan dalam akad, tidak sedang melaksanakan ihram baik ihram haji maupun ihram umrah. Yang kelima ada ijab kubur, ijab kabul. Ijab kabul itu syaratnya harus menggunakan kata nikah dan kata kawin. Bisa juga harus diucapkan oleh pelaku akad nikah dan seterusnya. Kemudian mahram. Siapa itu mahram? Mahram adalah orang yang haram dinikah, yaitu wanita-wanita yang haram dinikah bagi laki-laki. Itu terbagi menjadi 3. Jadi menjadi 3 klasifikasi. Yang pertama, haram karena nasab, ada pertalian darah. Itu ada ibu kandung ke atas, di nenek, buyut dan sebagainya, terus ibu kandung ke bawah, anak dari ibu kandung, ada saudara kandung, ada amat atau bibi dari ayah. Amma pakai ain. Kemudian ada khalat, banatul akh dan banatul ukht. Kemudian mahram karena musyaharah atau sebab pernikahan, pesanan atau ipar. Itu ada mertua, ibu dari istri, anak wanita dari istri, anak tiri, ada istri dari anak laki-laki, ada istri dari ayah. Itu semua disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 23. Kemudian mahram karena persusuan. Mahram karena persusuan. Itu ada ibu yang menyusui, atau nenek atau ibu dari wanita yang menyusui atau nenek, ibu dari suami istrinya yang menyusui atau nenek, anak wanita dari ibu yang menyusui atau saudara sepersusuan. Kemudian ada saudara wanita dari suami wanita yang menyusui, itu bibi dari ibu yang dari adik atau kakak dari ibu yang menyusui, dari suaminya ibu yang menyusui. Terus ada saudara wanita dari ibu yang menyusui, atau bibi atau kakak atau adik dari wanita yang menyusui. Hampir sama dengan mahram dari nasab. Kemudian pernikahan yang diharamkan atau dilarang itu ada
nikah mut'ah. Nikah mut'ah itu nikah dengan niat hanya melampiaskan hawa nafsu saja. Itu biasanya nikah, saya nikahi kamu 3 hari, nanti kamu saya bayar 3 juta misalnya. Setelah itu sudah tidak ada ikatan lagi. Nah, yang seperti itu tidak boleh. Walaupun ada yang berdalil itu kan pernah ada zaman Rasulullah. Iya, pernah ada zaman Rasulullah, tapi Rasulullah setelah itu sudah membatalkan dan sudah dilarang. Jadi itu sudah dimansuh tentang nikah mut'ah itu. Kemudian nikah syighar, kawin tukar, kamu nikahkan adikmu untuk saya nikahkan adikku untuk kamu, tanpa nggak usah pakai anlah, nggak usah pakai mas kawin dan sebagainya. Itu tidak boleh. Tidak disahkan yang seperti itu, nikah syighar tidak boleh. Yang ketiga, nikah muhallil. Ada orang yang ditalak 3, perempuan ditalak 3. Nikah muhallil itu adalah ada perempuan yang ditalak 3. Itu kan nanti kalau mau dinikah lagi oleh suaminya itu harus harus sudah melakukan pernikahan dengan orang lain. Nah, mereka berkompromi melakukan pernikahan untuk setelah itu dicerai, setelah itu kemudian dinikah lagi oleh suami yang pertama. Itu namanya nikah muhallil dengan kompromi seperti itu tidak boleh. Yang terakhir adalah nikah beda agama. Tidak boleh menikah bagi perempuan muslim dinikahi oleh laki-laki yang non muslim, dan sebaliknya. Karena walaupun ada yang mengatakan boleh laki-laki menikahi ahlul kitab, tetapi sekarang sudah tidak ada ahlul kitab yang tidak musyrik, karena semua ahlul kitab itu sekarang sudah musyrik karena menyembah selain Allah. Jadi tidak ada wanita ahlul kitab zaman sekarang. Jadi otomatis laki-laki harus menikahi wanita muslimah, dan wanita muslimah juga harus menikahi laki-laki yang muslim. Tidak boleh menikah yang beda agama. Kemudian macam-macam wali dalam nikah. Ada istilah nanti dalam nikah itu wali nasab. Wali nasab itu adalah wali yang dari pihak kerabat atau yang ada pertalian darah dengan perempuan yang akan dinikahkan. Ada ayah, kakek, tapi harus dari pihak bapak, bukan dari pihak ibu. Ya, saudara laki-laki kandung ataupun hanya sebapak, atau anak laki-laki, saudara laki-laki sebapak, ada paman, kakak dari bapak atau adik dari bapak, atau saudara sebapak dengan ayah, dan anak laki-laki dari paman kandung dan anak laki-laki dari paman saudara seayah dari bapak. Kemudian ada istilah wali hakim. Wali hakim adalah pejabat pemerintah yang diberi hak oleh penguasa, dalam hal ini presiden, untuk menjadi wali nikah dalam keadaan tertentu dengan sebab tertentu pula. Kalau di Indonesia itu adalah pejabat KUA, kemudian petugas KUA tersebut. Macam-macam mahar. Dalam istilah nikah itu ada nanti mahar musamma. Makna musamma itu disebutkan. Artinya
mahar yang disebutkan jenis dan jumlahnya ketika akad nikah berlangsung. Angkahtuka wa zawwajtuka mahtubataka ila akhirih. Kemudian bil mahri adawatis sholat. Adawatis sholat itu namanya mahar musamma karena disebutkan ketika akad nikah. Istilahnya mahar musamma. Kemudian ada mahar misil. Mahar misil adalah mahar yang sepadan, yang dipadankan dengan pernikahan sebelumnya. Kemudian walimatul urus. Walimatul urus adalah pesta pernikahan untuk menyiarkan bahwasanya orang itu sudah menikah. Tidaklah diam-diam. Waktu menyelenggarakan walimah itu adalah sunnah. Sedangkan menghadiri undangan dari walimah itu adalah wajib. Hikmahnya apa? Yang pertama adalah menyiarkan bahwasanya dua orang itu sudah melaksanakan pernikahan, terus bersyukur, tasyakur kepada Allah bahwasanya mereka sudah menikah, dan juga sebagai dakwah, ajak memberikan rangsangan kepada orang-orang yang masih membujang supaya terketuk hatinya mau ikut-ikutan melaksanakan pernikahan. Itu walimatul urus. Kemudian syigat ijab qabul. Syigat ijab qabul seperti tadi diterangkan boleh memakai bahasa Arab ataupun boleh memakai bahasa yang dipahami oleh pengantin, saksi dan sebagainya. Saya berikan contoh. Nanti syigat ijab itu adalah syigat pemberian. Wahai siapa, saya nikahkan dan saya kawinkan kamu dengan siapa namanya, yaitu putri saya, dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai langsung, jangan ditunggu lama-lama dijawab sudut sisi. Saya terima langsung, saya terima nikah dan kawinnya siapa, binti siapa untuk saya sendiri dengan mas kawin tersebut dibayar kontan. Setelah itu maka hakim ora langsung kemudian bertanya kepada saksi yang ada di situ bagaimana pernikahannya sah atau belum. Maka kalau memang sudah sesuai, para saksi mengatakan sah. Itu. Kemudian hikmah dari pernikahan. Hikmahnya antara lain menjaga kelangsungan hidup manusia, karena manusia itu harus berkembang biak, harus berketurunan. Maka untuk memberikan keturunan yang terjamin dan baik, maka harus dengan proses pernikahan supaya tidak ada perzinahan. Dan juga mampu menjaga suami istri terjerumus dalam perbuatan zina yang dilarang oleh agama. Mampu menenangkan dan menenteramkan jiwa, menjadikan sakinah, mawaddah, warahmah. Tidak dengan pacaran. Keempat, mampu membuat wanita melaksanakan tugasnya sesuai tabiat kewanitaan, menjadi ibu rumah tangga, kemudian nanti mengandung, memelihara, menyusui anak dan sebagainya. Nah, itu tentang pernikahan dalam Islam. Saya harap kalian pelajari, kemudian kalian membuat video. Kalian buat video akad nikah secara berkelompok. Nanti satu kelas buat 4 kelompok. Nanti ada yang berperan sebagai
wali, ada berperan sebagai saksi, ada yang berperan sebagai pengantin laki-laki, pengantin perempuan, ada yang berperan sebagai mbah kiai yang mendoakan dan sebagainya. Oke. Kalian buat video yang bagus, nanti kalian kirimkan ke WA saya. Buat video yang singkat, jangan panjang-panjang, jangan panjang-panjang. Nah, itu tentang pernikahan dalam Islam. Nah, perlu kita siapkan benar-benar, karena insya Allah kalian semua akan menikah dan akan melaksanakan hidup dalam keluarga. Semoga diberikan keberkahan dari dunia sampai akhirat ketika kita benar-benar mempelajari hal tersebut dan mempersiapkan hal tersebut. Cukup sekian dari saya. Tetap semangat, tetap sehat, selalu berdoa. Selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu berhati-hati, semoga diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mugi-mugi manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.